Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Muslihun. Sekarang waktunya pelajaran bahasa Arab. Ayo kita buka bersama pelajaran bahasa Arab lewat buku Al-KS kamu masing-masing. Kita buka langsung halaman nomor 4. Nanti seperti biasa saya bacakan kalimah per kalimah. Kamu menulis atau memberi arti dalam buku masing-masing seperti yang saya bacakan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awalu. Ad-darsu pelajaran al-awalu yang pertama. Ra'sus sanatil hijriyati. Ra'su permulaan, as-sanati tahun, al-hijriyati hijriyah permulaan tahun hijriyah. Selanjutnya halaman nomor 5. Untuk mufradat kata-kata sulit kamu pelajari sendiri. Jadi sambilkan contoh. Fi'il madhi, mudhari', masdar. Fi'il madhi taroka, mudhari'nya yatruku, masdarnya tarkan, maknanya atau artinya meninggalkan. Kedua, qatala fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaqtulu, masdarnya qatlan, artinya membunuh, dan seterusnya sampai istato'a, yastati'u, istito'an, maknanya atau artinya bisa atau mampu. Selanjutnya al-istima', dengarkan baik-baik. Hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkata ilal Madinati. Hajaro pindah, an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu dan para sahabatnya. Ingat, yang menunjukkan arti dan, wa menunjukkan arti dan, hu menunjukkan artinya, nya kembali kepada Nabi. Di wa ashabuhu dan para sahabatnya. Kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan arti dan, jelas jawabanmu adalah wa. Mana yang menunjukkan artinya, jawabanmu adalah hu. Min dari, Makkata kota Makkah, ila ke al-Madinati kota Madinah. Di cara menerjemahkan, hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkata ilal Madinati. Nabi dan para sahabatnya pindah. Jangan pindah Nabi dan para sahabatnya. Dalam bahasa kita janggal. Jadi dalam bahasa kita menerjemahkan Nabi didahulukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mana'a mencegah atau menghalang-halangi. Kufaru Makkata, kufaru orang-orang kafir Makkata kota Makkah,
an-nabiyya nabi wa ashabahu dan para sahabatnya ayyuhajiru ilal madinati ayyuhajiru untuk pindah ilal madinati, ingat tadi ila ke al madinati kota Madinah, di mana aku faru bukannya mencegah orang-orang kafir. Kufaru didahulukan, orang-orang kafir kota Makkah mencegah Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, untuk pindah ke kota Madinah. Atau kamu terjemahkan begini, orang-orang kafir Makkah menghalang-halangi Nabi dan para sahabatnya untuk pindah ke kota Madinah. Lam yastati al-kufaru ayamna'uhum, lam yastati tetapi tidak mampu, atau lam yastati tetapi tidak bisa. Di istato ayat itu berarti mampu atau berarti bisa, lam berarti tidak. Di lam yastati tidak mampu, tidak bisa. Al-kuffaru orang-orang kafir itu ayamna'uhum mencegah mereka Nabi dan para sahabatnya. Di lam yastati al-kufaru ayamna'uhum, tetapi orang-orang kafir itu tidak mampu mencegah mereka, tetapi orang-orang kafir itu tidak bisa menghalang-halangi mereka. Sama. Lah kenapa orang kafir tidak mampu menghalang-halangi Nabi dan para sahabatnya untuk pindah atau hijrah ke Madinah? Li'annallaha najjahu wa najja ashabahu. Saya ulang, li'annallaha najjahu wa najja ashabahu. Li'annallaha karena Allah, li menunjukkan arti karena, taklil. Li'annallaha karena Allah. Jadi kalau kamu ditanya mana yang berarti karena, jawabanmu adalah li. Najjahu menyelamatkan Nabi, wa najja dan menyelamatkan ashabahu para sahabatnya. Di orang-orang kafir tidak mampu menghalangi Nabi itu li'annallaha najjahu wa najja ashabahu, karena Allah menyelamatkan Nabi dan para sahabatnya. Ingat, kalau kamu ditanya mana yang artinya, jawabanmu adalah hu. Wa wasolu jami'an ilal madinati salimina. Wa wasolu jami'an ilal madinati salimina. Wa wasolu dan mereka sampai, bisa, atau wawasolu dan mereka tiba, mereka Nabi dan para sahabatnya, jami'an semua, ilal madinati ke Madinah, salimina dengan selamat. Diwawasolu jami'an ilal madinati
salimina, dan mereka sampai ke kota Madinah dengan selamat, karena memang diselamatkan oleh Allah tadi. Tarokal muhajiruna watonahum, taroka meninggalkan, al muhajiruna orang-orang yang pindah itu, atau bisa kamu maknani al muhajiruna kaum muhajirin itu, orang-orang muhajirin itu, atau kamu maknani sahabat muhajirin itu. Di sahabat muhajirin adalah sahabat yang berasal dari kota Makkah yang pindah ke Madinah, terkenal dengan istilah sahabat muhajirin atau kaum muhajirin. Di para sahabat yang berasal dari kota Makkah yang akhirnya pindah ke Madinah. Saya ulang, taroka meninggalkan al muhajiruna, sahabat muhajirin atau kaum muhajirin, watonagum, tanah kelahiran mereka, kene atau watonagum, tempat tinggal mereka, boleh. Di orang-orang muhajirin itu, orang-orang yang pindah itu meninggalkan tanah kelahiran mereka, wabuyutahum, rumah-rumah, wa amwalahum, harta, wa tijarotahum, dan perdagangan mereka atau usaha mereka, profesi mereka, pekerjaan mereka bisa. Ingat, wabuyu tagum, di situ walaupun ada kata ada wabu yang berarti wa, hum berarti mereka. Dalam kamu menerjemahkan begini, Citarokal muhajiruna watonagum wabuyutagum wa amwalagum wa tijarotahum. Terjemahnya, orang-orang yang pindah itu atau sahabat muhajirin itu meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta, dan perdagangan mereka, perniagaan mereka. Jadi dannya cukup satu saja di belakang, dan mereka juga cukup satu saja. Jangan orang-orang yang pindah itu meninggalkan tanah kelahiran mereka dan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka dan perdagangan mereka. Dalam bahasa kita janggal. Jadi dannya dan merekanya cukup satu kali di belakang. Saya ulang. Tarokal muhajiruna watonagum wabuyutagum wa amwalagum wa tijarotahum. Orang-orang yang pindah itu meninggalkan tanah kelahiran, rumah-rumah, harta, dan perdagangan mereka. Lam yakun lagum fil madinati buyutan yaskununaha. Lam yakun lagum fil madinati buyutan yaskununaha. Lam yakun tidak mempunyai atau tidak ada, lagum mereka, fil madinati di kota Madinah, buyutan rumah-rumah, buyutan jamaknya lafadz baitun, jamak taksir, dan mufradnya baitun, jamaknya buyut.
buyutan rumah-rumah yaskununaha yang bisa mereka tempati, yaskununaha yang bisa mereka tempati atau yang menjadi tempat tinggal bagi mereka. Di cara kamu menerjemahkan, lam yakun lahum fil madinati buyutan yaskununaha. Fil madinati didahulukan, di kota Madinah mereka tidak mempunyai rumah-rumah yang dapat mereka tempati, atau di kota Madinah mereka tidak mempunyai rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal bagi mereka. Ya karena kan orang-orang yang hijrah tadi kan rumah-rumahnya, hartanya kan semua tertinggal di kota Makkah, sehingga ketika sampai di Madinah mereka di Madinah tidak punya rumah. Saya ulang, lam yakun lahum fil madinati buyutan yaskununaha. Fil madinati didahulukan, di kota Madinah mereka tidak mempunyai rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal bagi mereka. Atau yaskununa yang dapat mereka tempati. Walam yakun lahum fil madinati amwalan wala tijarotan. Sama artinya lam yakun dengan yang depan. Walam yakun dan tidak mempunyai lahum mereka fil madinati di kota Madinah ambalan harta wala tijarotan dan tidak pula perniagaan kenek atau tidak pula pekerjaan. Sama di walam yakun lahum fil madinati ambalan wala tijarotan, dan di Madinah mereka juga tidak mempunyai harta dan perdagangan. Dan di kota Madinah mereka juga tidak mempunyai harta dan perdagangan, perniagaan atau pekerjaan. Sama istaqbala ahlul madinati haula ilmu hajirina istiqbalan aziman. Saya ulang, istaqbala ahlul madinati haula ilmu hajirina istiqbalan aziman. Istaqbala menyambut ahlul madinati orang-orang Madinah, atau ahlul madinati penduduk Madinah. Bisa di ahlu kamu artikan penduduk atau orang-orang. Haula ilmu hajirina, haulai itu al-muhajirina orang-orang yang pindah, orang-orang yang hijrah atau sahabat muhajirin. Saya ulang, haula ilmu hajirina, haulai itu al-muhajirina orang-orang yang pindah, istiqbalan dengan sambutan aziman yang besar. Istiqbalan dengan sambutan aziman yang besar atau aziman yang hangat, atau aziman yang meriah. Sama. Bicara menerjemahkan, awas. Istaqbala alul madinati haulal muhajirina istiqbalan aziman. Orang-orang Madinah atau penduduk Madinah menyambut orang-orang yang pindah itu, orang-orang yang hijrah itu
dengan sambutan yang meriah. Bisa ulang? Orang-orang Madinah atau penduduk Madinah istakbala menyambut sahabat muhajirin itu, orang-orang yang hijrah itu, orang-orang yang pindah itu, istiqbalan adiman, istiqbalan dengan sambutan adiman yang besar, boleh, atau istiqbalan dengan sambutan adiman yang meriah, istiqbalan adiman dengan sambutan yang hangat. Jadi kalau kamu ditanya mana yang menunjukkan hati itu, jawabanmu adalah haula. Jangan diartikan haula muhajirin itu orang-orang yang hijrah, janggal dalam bahasa kita. Jadi orang-orang yang hijrah itu. Qala ahlul madinati lil muhajirina. Qala berkata ahlul madinati, orang-orang Madinah, lil muhajirina, kepada li, di situ berarti kepada, lil muhajirina kepada sahabat muhajirin, atau lil muhajirina kepada orang-orang yang hijrah. Di orang-orang Madinah berkata kepada orang-orang yang hijrah, kepada sahabat muhajirin, nahnu lakum ahlul ansori, nahnu lakum ahlul ansori, nahnu kami, yakni orang-orang Madinah, lakum bagimu, ahlul ansori, orang-orang yang menolong, atau ahlul ansori menjadi penolong. Jadi dalam menerjemahkan, qala ahlul madinatil muhajirina nahnu lakum ahlul ansor. Orang-orang Madinah berkata kepada sahabat muhajirin, kami menjadi penolong bagimu. Atau kami orang-orang yang menolong lakum kepadamu. Sehingga orang-orang Madinah itu biasa dinamakan dengan sahabat Ansor. Karena ketika sahabat muhajirin pindah ke kota Madinah, orang-orang Madinah menyambut dengan meriah dan mereka selalu berusaha menolong, membantu sahabat muhajirin itu. Makanya terkenal orang-orang Madinah itu dinamakan dengan sahabat Ansor karena menjadi penolong bagi sahabat muhajirin. Adapun sahabat muhajirin adalah para sahabat Nabi yang berasal dari kota Makkah yang pindah ke Madinah atau yang hijrah ke Madinah. Wa qala an-nabiyyu lil muhajirina wal ansori innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala, dan bersabda, ingat menunjukkan arti dan, wa qala, dan bersabda an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam lil muhajirina kepada sahabat muhajirin wal ansori, dan sahabat ansor. Dan Nabi berkata atau Nabi bersabda kepada sahabat muhajirin dan sahabat ansor, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, boleh, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Ikhwatun, bersaudara.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sorot al-Madinatu watonan lil muhajirina wal ansori. Sorot menjadi al-Madinatu kota Madinah watonan tempat tinggal lil muhajirina bagi li di situ berarti bagi lil muhajirina bagi sahabat muhajirin wal ansori dan sahabat Ansor. Kota Madinah menjadi tempat tinggal bagi sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Wasorot buyutul Madinati buyutan lahum jami'an. Wasorot buyutul Madinati buyutan lahum jami'an. Wasorot dan menjadi buyutul Madinati buyutun rumah-rumah di kota Madinah buyutan rumah-rumah lahum bagi mereka jami'an semua. Diwasorot buyutul Madinati, jangan menjadi rumah-rumah di kota Madinah, jangan, di buyutun didahulukan. Dan rumah-rumah di kota Madinah menjadi rumah bagi mereka semua. Saya ulang, wasorot buyutul Madinati buyutan lahum jami'an. Dan rumah-rumah di kota Madinah menjadi rumah-rumah bagi mereka semua. Wa ba'dal hijrati bada al-islamu ayang tasiro jaziratal arabiyata intisyaron syari'an. Saya ulang, wa ba'dal hijrati bada al-islamu ayang tasiro jaziratal arabiyata intisyaron syari'an. Wa ba'dal hijrati wa ba'da dan setelah al-hijrati hijrah atau pindah tadi bada'a mulai al-islamu agama Islam ayan tasiro tersebar al-jaziratal arabiyata di jazirah Arab, daerah Arab sana, Mekah Madinah biasa dinamakan dengan jazirah Arab. Al-jaziratal arabiyah di jazirah Arab, di daerah Arab, intisaron dengan penyebaran, intisaron dengan penyebaran syari'an yang cepat. Jadi wa ba'dal hijrati bada al-islamu ayang tasirol jaziratal arabiyata intisaron syari'an. Dan setelah hijrah agama Islam mulai tersebar atau terkenal di jazirah Arab dengan penyebaran yang cepat. Dan setelah hijrah
agama Islam mulai tersebar di Jazirah Arab dengan penyebaran yang cepat. Hakadha kanatil hijratu hadisatan azimatan. Awas itu harokatnya kamu rubah, bukan hadisatun azimatun. Yang benar itu adalah hadisatan azimatan, karena hadisah menjadi khobarnya kana nasab. Di hakadha kanatil hijratu hadisatan azimatan, bukan hadisatun azimatun. Fit tarikhil islami. Hakadha begitulah kanat menjadi al hijratu hijrah itu hadisatan peristiwa atau kejadian azimatan yang besar fit tarikhil islami, fi dalam at-tarikhi sejarah al-islami Islam. Di hakadha kanatil hijratu hadisatan azimatan fit tarikhil islami. Begitulah hijrah itu menjadi peristiwa yang besar, momen yang besar dalam sejarah Islam. Lidzalika ja'ala Umar bin Khattabi, awas harokatmu. Lidzalika ja'ala Umar bin Khattabi yaumal hijrati awwala yaumin minat taqwimil hijri, awwala yaumin minat taqwimil hijri. Lidzalika karena itu ja'ala menjadikan Umar bin Khattab ya khalifah kedua, yaumal hijrati yauma hari al hijrati hijrah itu awwala yaumin sebagai hari pertama, awal pertama, yaumin hari, awwala yaumin sebagai hari pertama kene atau hari tanggal 1 minat takwimil hijri, minat takwimi dari kalender takwim, kalender tanggalan al hijri hijriyah. Awas cara menerjemahkan. Lidzalika ja'ala Umar bin Khattab yauma hijrati awala yaumin minat takwimil hijri. Lidzalika karena itu Umar bin Khattab menjadikan hari hijrah itu awala yaumin sebagai hari pertama, sebagai hari tanggal 1 minat takwimil hijri dari kalender hijriyah. Saya ulang, lidzalika karena itu Umar bin Khattab ja'alah menjadikan hari hijrah itu awal yaumin sebagai hari pertama minat takwimil hijri dari kalender hijriyah. Selanjutnya kita perhatikan di bawah struktur kalimat tarkib al-fi'lul madi dan fi'lul mudhari', fi'il madi dan fi'il mudhari'. Di situ sudah ada keterangannya. Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan di waktu lampau atau telah lewat. Jadi fi'il madi itu kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan yang waktunya sudah lewat, waktunya sudah lampau.
Sedangkan fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Jadi kalau fi'il mudhari' kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Bedanya cuma itu. Seterusnya, setiap perubahan dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari' harus menyesuaikan dhamir atau kata ganti masing-masing. Itu sudah merupakan rumus. Jadi perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari' harus sesuai dengan pelakune atau sesuai dengan dhamirnya. Selanjutnya halaman 7 itu untuk membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang berhubungan dengan waktu ya. Awas, pertama, dzahaba Ahmadu ilal Madinati. Dzahaba telah pergi. Jadi sebenarnya dzahaba kan fi'il madhi. Tadi dikatakan fi'il madhi menunjukkan arti waktu yang sudah lampau. Jadi kalau dimaknai komplit, dzahaba telah pergi atau sudah pergi. Ahmadu Ahmad ilal Madinati ke Madinah. Ahmad telah pergi ke ilal madrasati ke sekolahan. Dzahaba Ahmadu ilal madrasati ke sekolahan. Ahmad telah pergi ke sekolahan. Kalau Ahmad diganti dengan Aisyah, kan perempuan, maka perhatikan dari dzahaba berubah jadi dzahabat. Tadi dan dikatakan fi'il madhi atau fi'il mudhari' harus sesuai dengan pelakunya, sesuai dengan dhamirnya, sesuai dengan pelakunya. Nah sekarang kalau pelakunya itu laki-laki satu, contohnya Ahmad. Kalau fi'il madhi dzahaba Ahmadu. Tapi kalau Ahmad dirubah jadi perempuan, contohnya Aisyah saja. Jadi dari dzahaba menjadi dzahabat. Di dzahabat Aisyatu ilal madrasati. Artinya sama. Dzahabat telah pergi Aisyah ilal madrasati ila ke al madrasati sekolahan. Lah adapun waktu yang di situ hubungannya dengan fi'il madhi. Perhatikan yang sebelah kiri. Sobahal yaumi. Sobahal yaumi artinya pagi tadi. Kalau ada orang mengatakan sobahal yaum pagi tadi, berarti waktu pagi sudah lewat. Di kata-kata sobahal yaum itu hubungannya nantinya harus dengan fi'il madhi. Kamu enggak boleh dengan fi'il mudhari'. Contoh, yadhabu Ahmadu ilal madrasati sobahal yaumi. Salah. Karena sobahal yaumi itu waktunya sudah lewat pagi tadi, berarti sudah lewat, berarti harus menggunakan fi'il madhi. Jadi kalau digandeng, apa saja? Dzahaba Ahmadu ilal madrasati sobahal yaumi. Ahmad telah pergi ke sekolahan pagi tadi. Atau dzahabat Aisyatu ilal madrasati sobahal yaumi. Aisyah telah pergi ke sekolahan pagi tadi. Seterusnya, amsi, kemarin, diingi, berarti kan waktunya sudah lewat. Itu semua hubungannya dengan fi'il madhi. Sama dengan bil amsi ya kemarin. Qabla salasati ayamin. Qabla salasati ayamin 3 hari yang lalu. Di qabla yang lalu 3 hari yang lalu wis kelewat. Fil usbu'il madhi, fil usbu'i di minggu atau dalam minggu. Fi bisa berarti di, bisa berarti dalam. Sudah lewat seperti kelas 2. Al madhi yang lalu. Kata-kata mulai sobahal yaumi sampai fil usbu'il madhi itu hubungannya harus dengan fi'il madhi, tidak boleh dengan fi'il mudhari'. Karena kata-kata sobahal yaum sampai usbu'il madhi itu menunjukkan waktu-waktu yang sudah lampau, waktu yang sudah lewat. Maka fi'ilnya harus berupa fi'il madhi. Sekarang bawahnya yang berupa fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il madhi tadi di atas dzahaba Ahmadu ilal
ilal madrasati. Kalau fi'il mudhari' yadhabu Ahmadu ilal madrasati. Yadhabu sedang pergi. Boleh. Atau yadhabu akan pergi. Ingat, fi'il mudhari' tadi kan menunjukkan arti sedang atau yang akan dilakukan. Jadi yadhabu akan pergi boleh, atau yadhabu sedang pergi. Jadi kata arti sedang itu ya diambil daripada bentuk kalimahnya, karena kalimah itu berupa fi'il mudhari'. Yadhabu akan pergi. Kenapa berarti akan? Karena di situ berupa fi'il mudhari'. Tapi kalau fi'il madhi tadi dzaba telah pergi. Kata-kata telah atau sudah itu ya diambil dari bentuk kalimahnya, karena dzaba adalah bentuk fi'il madhi menunjukkan arti yang sudah lampau. Tapi kalau fi'il mudhari' yadzabu menunjukkan arti sedang atau yang akan datang. Jadi yadzabu sedang pergi atau yadzabu akan pergi Ahmad ilal madrasati ke sekolahan. Ahmad akan pergi ke sekolahan. Kalau Ahmad diganti dengan Aisyah, awas perubahannya. Dari yadhabu menggunakan huruf ya, tapi kalau perempuan menjadi tadhabu menggunakan huruf ta. Di tadhabu Aisyatu ilal madrasati, sama artinya Aisyah sedang pergi ke sekolahan atau Aisyah akan pergi ke sekolahan. Cuman bedanya kalau laki-laki menggunakan huruf ya, kalau perempuan menggunakan huruf ta. Nah, keterangan waktu yang berhubungan dengan fi'il mudhari' samping kirinya, awas kamu tulis artinya al-ana sekarang, kan menunjukkan arti sedang. Al-yauma hari ini. Ghodan besok. Berarti waktunya akan datang. Ba'dal ghodi besok lusa. Somben. Jadi si arep teko waktune. Ba'dal ghodi setelah besok itu berarti ya biasa kita lusa, besok lusa. Kulla yaumin setiap hari. Itu menunjukkan arti kebiasaan ya. Di kulla yaumin setiap hari, kulla sobakin setiap pagi, kula naharin setiap siang, kula lailin setiap malam. Itu semua hubungannya dengan fi'il mudhari'. Jadi tidak boleh kowe mengatakan dzahaba Ahmadu ilal madhi kula yaumin. Ahmad telah pergi ke sekolah setiap hari, enggak bisa. Di kula yaumin harus menggunakan fi'il mudhari'. Jadi yadhabu Ahmadu ilal madrasati kula yaumin. Ingat di situ gandengannya dengan fi'il mudhari'. Jadi atau kula usbu'in setiap minggu, kula syahrin setiap bulan, kula sanatin setiap tahun. Yang merupakan kebiasaan itu hubungannya dengan fi'il mudhari'. Selanjutnya fil usbu'il qadimi, fil usbu'i dalam minggu al qadimi yang akan datang. Jadi kalimat atau kata-kata mulai al-ana sampai fil usbu'il qadim itu semua hubungannya dengan fi'il mudhari'. Karena mulai al-ana sampai usbu'il qadim itu menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Bawahnya tasriful fi'lil madhi wal mudhari'i. Tafsir itu perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Perhatikan benar, itu semestinya harus kamu hafalkan ya. Ad-dhamir artinya pengganti nama. Dhamir pengganti nama. Itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Perhatikan untuk dhamir, saya bacakan dulu. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Di semestinya kamu harus hafalan, tapi karena sekarang online ya kamu hafalkan di rumah.
Jadi carane ngapalne jimun telu-telu cah. Telu-telu ambekan ngono lho. Jadi saya ambilkan contoh huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Awas kamu tulis terjemahannya, kamu tulis artinya. Huwa dia laki-laki satu. Jadi huwa itu sebagai pengganti nama daripada laki-laki satu. Kalau diganti nama huwa itu bisa saja Ahmad, bisa Sulaiman, bisa Faisal, pokoknya orang laki-laki satu. Jadi ambil contoh kalau fi'il madhi di situ dhahaba, pergi ya, artinya dhahaba telah pergi. Jadi huwa gandengannya dhahaba. Bisa saja kalau huwa diganti dengan Ahmad, ya tetap Ahmad dhahaba. Diganti Faisal ya Faisal dhahaba. Jadi kuncimu huwa itu pengganti nama dari laki-laki satu, mudzakkar mufrad. Kalau berupa nama bisa berarti al ustadzu dhahaba, pak guru pergi. Sama at-tilmidzu dhahaba, seorang murid laki-laki pergi. Jadi huwa dia laki-laki satu. Huma awas nomor dua, huma dia laki-laki dua. Kalau diganti nama bisa saja Ahmad dan Hasan. Nah, fi'il madinya dari dhahaba berubah jadi dhahaba. Kalau arafah, istilah arafah mengetahui. Sekarang langsung untuk fi'il mudhari', ingat kalau huwa fi'il madine dhahaba, mudhari'nya yadhhabu. Kalau ya arafah ya berarti ya rifu. Kalau huwa berubah jadi huma, ingat fi'il madinya dhahaba, fi'il mudhari'nya yadhhabani, dan begitu seterusnya. Nanti kita baca bareng-bareng. 3 hum artinya dia laki-laki 3 dan seterusnya. Jadi jumlahnya itu 3, 4, 5 dan seterusnya sampai berjuta-juta. Hum dia laki-laki 3 dan seterusnya. Strip mereka. Biasa diartikan mereka orang-orang laki-laki. Di hum bisa kamu artikan mereka, bisa kamu artikan 3 orang laki-laki dan seterusnya. Jadi kalau berupa nama, hum itu bisa saja at-talamidzu, murid laki-laki. Nah, nanti kalau fi'il madhi ya dhahabu, begitu. Jadi kamu lihat jumlahnya piro. Bisa saja berupa Hasan wa Ahmad wa Sulaiman. Nah, itu berarti kalau kamu ganti domir, domirnya adalah hum. Jadi kalau ada soal Hasan, Ahmad, Sulaiman, maka cara mengerjakan bagaimana? Kamu cari dulu domirnya. Oh, berarti 3 orang laki-laki, berarti domirnya adalah hum. Kalau kamu tasrif jatuh nomor 3, huwa, huma, hum. Kalau soalmu itu dhahaba, berarti tasrif teko nomor 3, dhahaba, dhahabu. Kalau di situ jalasa ya berarti jalasa, jalasu. Tinggal soalmu itu berupa apa? Kalau berarti kataba ya berarti kataba, jawabanmu katabuhum, katabu. Gitu. Di hum bisa berarti mereka. Kemudian 4, dia perempuan 1. Dia perempuan 1 bisa berarti, kalau diganti nama bisa berarti Aisyah, bisa berarti Fatimah, kuncinya pokoknya perempuan 1. Maka fi'il madinya dhahabat. Kemudian kalau mudhari', ingat yang fi'il mudhari' tadhhabu. Seterusnya nomor 5, huma dia perempuan 2. Bisa berarti Fatimah dan Aisyah, atau bisa berarti at-tilmidzatani. Nah, kalau ada at-tilmidzatani 2 murid perempuan. Jadi cara soalmu berupa fi'il madhi ya berarti
Zahabata. Begitu nanti ya. Di huma dia perempuan 2, kemudian hunna dia perempuan 3 dan seterusnya. Hunna dia perempuan 3 dan seterusnya. Strip mereka perempuan. Jadi kalau ada wani Fatimah, Aisyah, Siti, maka seandainya kamu ganti dengan domirnya adalah hunna. Kalau fiilnya fiil madi berarti dhahabna. Kalau fiil mudhari berarti yadhabna. Kemudian nomor 7, anta, kamu laki-laki 1. Jadi anta untuk kamu orang laki-laki yang jumlahnya cuma 1. Anta kamu laki-laki 1. Antuma kamu laki-laki 2. Antum kamu laki-laki 3 dan seterusnya. Lalu 4, 5, 6 sampai berjuta-juta, atau biasa di sinonimnya kalian. Orang banyak. Di antum kamu laki-laki 3 dan seterusnya. Bawahnya anti kamu perempuan 1. Anti kamu perempuan 1. Antuma kamu perempuan 2. Antunna kamu perempuan 3 dan seterusnya. Jadi maksudnya antunnya itu adalah untuk kamu, tapi kamu orang perempuan yang jumlahnya itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Jamak ya, banyak. Di antunna kamu untuk orang perempuan 3 dan seterusnya. Ana saya, nahnu kami, strip kita. Di nahnu bisa berarti kami, bisa berarti kita. Di kami berarti mu'adzim nafsah, orang yang menghormati diri sendiri. Kalau berarti kita berarti mutakalim al ghair, cara istilahnya begitu. Jadi berarti kita. Saya ulang. Domir, ingat cara menghafal atau cara membacanya. Jimuk telu ambekan cara hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lah di situ domir harus sesuai dengan fiilnya. Fiil madi, carane ngapalne padha ae cah. Jimun telu. Jadi wis rumus ya, wis patokan. Di kalau huwa kalau berupa fiil madi, dhahaba. Untuk fiil mudhari awas samping kiri, yadhabu. Itu yang kita cari, kita baca yang dhahaba saja. Kalau arafah ya berarti arafah menjadi fi'il mudhari'nya ya'rifu. Kemudian kedua huma, ingat dari dhahaba berubah jadi dhahaba fi'il madi. Untuk huruf fi'il mudhari' menjadi yadhabani. Jadi kowe salah, ndak boleh huwa yadhabani, salah. Jadi yadhabani gandengannya dengan domir huma. Kalau berupa nama ya berarti bisa Hasan dan Faisal. Jadi kalau ada soal, ambil sambil ada soal, Hasan dan Faisal titik-titik, enak yadhabani, enak yadhabu, enak yadhabuna, maka kamu kan kalau hafal tasrifane penak, huwa huma berarti nomor loro, Hasan dan Faisal berarti kan 2 laki-laki, berarti domirnya huma yang nomor 2. Nah, soalmu apa kalau di situ yadhabu berarti kamu tasrif yadhabu habani. Kalau yarji berarti yarji'u yarji'ani. Jadi huma yarji'ani. Kalau yaktubu berarti yaktubani. Tinggal menyamakan saja. Kemudian 3 hum, ada fi'il madinya dhahabu, fi'il mudhari'nya yadhabuna. Dan begitu seterusnya. Jadi itu sudah rumus gandengannya ngono kuwi. Sambilkan contoh ya, upama ada soal
at-talamidu titik. Kalau di situ berupa fi'ilnya fi'il madhi, dhahaba berbahasa nih, kamu tasrif. Hum kan nomor 3. Jadi at-talamidu artinya kan murid-murid laki-laki. Kamu cari dulu domirnya, kuncinya yang kono. Oh lanang, oke. Berarti domirnya berarti hum. Dalam tasrifan jatuh nomor 3, huwa, huma, hum. Kalau soalmu itu kataba, berarti kamu tasrif kataba, katabu. Berarti jawabmu kan katabu. Kalau fi'il mudhari' yaktubu berarti yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kalau yarji berarti yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Dan begitu seterusnya. Jadi untuk tasrif fi'il madhi sama saja kamu hafalkan, cara ngapalnya telu ambekan, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Jimuk telu begitu. Kalau arafa ya padha ae. Arafa, arafu. Arafat, arafata, arafna. Arafta, araftuma, araftum. Arafti, araftuma, araftunna, araftu, arafna. Ini kan cuma contoh. Untuk lafadz yang lain sama saja. Jadi caranya kowe nasrif jalasa sama dengan dhahaba. Jadi kalau jalasa ya jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Kan gerek madak nih. Jadi kalau di situ berupa kataba ya sama saja. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu kalau berupa fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' ya sama, kamu ambil 3. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Awas nomor 6 kembali kepada ya. Yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Kalau yajlisu duduk sama, kamu nasrif itu sama. Dipadakne yadhabu, yadhabu, yadhabani. Berarti kalau yajlisu ya yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Ingat nomor 6 kembali pada pada ya. Habis itu kembali pada tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Kalau yaktubu ya sama. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Itulah. Seterusnya kita buka halaman 8. B itu tadribat, latihan. Awas. Di situ perubahan-perubahan antara fi'il madhi, berubah fi'il madhi sesuai dengan dhamir atau sesuai dengan pelakunya. Misalun contoh. Huwa dzaba ilal madrasati. Jadi huwa dia, ingat dia laki-laki satu. Kalau nama bisa Ahmad, bisa Faisal. Di huwa dzaba ilal madrasati. Dia dzaba pergi ilal madrasati ke sekolahan. Kemudian di belakang ada dalam kurung itu ada dhamir hiya, hum, antum. Maksudnya dhamir huwa itu pertama kamu ganti dengan ya, kedua diganti dengan hum, ketiga diganti dengan antum. Dadine kuwi nang ngisore kuwi. Ingat perhatikan. Kalau huwa tadi kan dzahaba. Karena fi'il madhi ya. Sekarang hiya nang ngisore kalau dalam kurung kan pertama kan hiya, maka dadine nang ngisore kuwi hiya dzahabat. Kalau kamu hafal tasrifannya beres,
huwa huma hum hiya nomor 4. Dhabat tasrif tekan nomor 4. Dhaba dhaba dhabu dhahabat. Beres. Kemudian kalau hum menjadi dhahabu. Jadi hum dhahabu ilal madrasati. Jadi kalau kamu tasrif kan huwa huma hum nomor 3. Ya dhahabat tasrif tekan nomor 3. Dhaba dhaba dhahabu. Lek roja ya berarti roja rojaa rojau. Garek madane. Kataba ya berarti kataba kataba katabu. Kemudian kalau antum dadine malih antum dhahabtum. Di antum dhahabtum. Kalau jalasa berarti antum jalastum. Beres. Garek madane ilal madrasati. Nah kemudian yang kedua bawahnya itu menggunakan fiil mudhari'. Contoh fiil mudhari'. Huwa yadhabu ilal madrasati. Huwa dia laki-laki satu tadi yadhabu pergi. Ingat arti komplit sedang pergi atau akan pergi. Jadi kalau dhaba fiil madhi, kalau yadhabu fiil mudhari' ilal madrasati ke sekolahan. Karena di situ fiil mudhari', awas di belakang kan dalam kurung ada hiya hum antum. Jadi kalau huwa diganti hiya dadine ning isore kuwi. Hiya tadhabu ilal madrasati. Jadi hiya tadhabu. Kuncimu neng halaman 7 tadi loh. Jadi kalau jalasa ya jelisu berarti hiya tajlisu. Kalau yaktubu berarti hiya taktubu. Di kuncimu dengan tasrifan saja nih. Jadi hiya kan nomor 4. Huwa huma hum hiya nomor 4 kan. Jadi kalau kamu tasrif yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu. Jawabannya mesti benar tadhabu. Kalau yajlisu berarti kamu tasrif tekan nomor 4. Yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu. Jawaban kan tajlisu. Kalau yaktubu ya berarti tekan nomor 4. Yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu. Kalau dirubah jadi hum berubah menjadi hum yadhabuna ilal madrasati. Jadi hum nomor 3. Huwa huma hum. Kalau kamu tasrif nomor 3 fi'il mudhari' yadhabu yadhabani yadhabuna. Kalau yajlisu berarti yajlisu yajlisani yajlisuna dan begitu seterusnya. Kemudian terakhir kalau diganti antum berarti berubah jadi tadhabuna. Tadhabuna. Nah, sekarang tugasmu mengerjakan itu di bawahnya nomor 1. Awas, ada soal huwa khoroja minal fasli. Huwa dia, ingat dia laki-laki satu yang jelas ya. Khoroja keluar. Minal fasli dari kelas min. Berarti dari fasli kelas. Di huwa khoroja minal fasli. Dia keluar dari kelas. Dalam kurung, di belakangnya dalam kurung ada kata-kata 1 ana, 2 anti, 3 nahnu. Maksudnya dhamir huwa itu pertama kamu ganti dengan ana. Itu di bawah sudah ada. Jadi kalau huwa khoroja, sekarang kalau ana dadi piye? Khoroja berubah jadi bagaimana? Yang kamu rubah kan khoroja nih fi'il madri. Saya ambilkan contoh. Kalau ana ya berarti menjadi ana kharajtu minal fasli. Dan begitu kan. Kalau anti ya berarti kedua berarti anti kharajti minal fasli. Kalau ketiga nahnu ya berarti nahnu kharajna minal fasli. Itu berupa fi'il madhi. Di tugasmu mengganti-ganti itu. Nomor 2, awas huwa taroka hadil madinati. Di huwa dia taroka meninggalkan hadil madinati kota ini. Hadi ini al-madinati kota, diganti dengan antuma, antum, huma dan seterusnya. Untuk perdana ini, awas tugasmu itu mengerjakan nomor 1 huwa khoroja minal fasli, kedua huwa taroka hadil madinati sesuai dengan perubahan-perubahannya tadi, ketiga huwa hajaro min makata ilal madinati itu kamu robah, kamu tulis dalam buku. Ya. Setelah kamu kerjakan, kamu tulis dalam buku. Setelah selesai hasil pekerjaanmu, kamu foto, kamu kirimkan ke nomor saya lewat WA.
sebagai bukti bahwa kamu sudah mengerjakan. Ingat, nanti hubungannya dengan nilai harian, nilai semester, dan kelulusan kamu. Karena kamu sudah kelas 3. Jadi saya ulang, tugasmu mengerjakan soal itu cukup nomor 1, 2, 3 dulu, yang berupa fi'il madhi itu. Jadi kamu tulis. Jadi ana itu kamu tulis, ya ana khoroja berubah jadi bagaimana. Jadi sudah sampaikan contoh, kamu tulis dalam bukumu, ambil contoh nomor 1 ya, ana. Kamu tulis, ana kharajtu minal fasli. Kemudian kalau anti, bagaimana? Kamu tulis, kamu kerjakan, nanti sampai nomor 3. Kemudian setelah selesai, kamu foto tulisanmu itu, kamu foto, kamu kirimkan ke nomor saya lewat WA. Saya beri waktu sampai nanti malam sekitar jam 9. Pakai waktu dowo. Di terakhir sampai nanti malam jam 9. Kalau kamu tidak mengirimkan, berarti kamu tidak mengerjakan, tidak akan mendapat nilai. Itu untuk sementara demikian daripada saya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.